Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Restu Gunaka dengan NPM 2021530446. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar sosial Albert Bandura. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Nah, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura ini menganggap setiap anak tetap bisa melakukan hal baru meskipun tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, yaitu anak sudah pernah melihat orang lain melakukan terlepas apapun itu. Nah, disinilah peran elemen sosial bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Nah, adapun teori social learning dapat menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Pada teori ini terdapat 3 konsep yang menjadi dasar. Yang pertama yaitu manusia bisa belajar melalui observasi. Yang kedua yaitu kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Nah, menurut Albert Bandura juga, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling. Sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Dengan demikian, inti dari pembelajaran modeling ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati, untuk kemudian melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kedua yaitu modeling melibatkan proses-proses kognitif, jadi tidak hanya meniru. Yang ketiga, karakteristik modeling sangat penting. Yang keempat, manusia bertindak berdasarkan kesadaran tertentu mengenai apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa. Nah, di sini ada cara agar teori sosial dapat berjalan efektif dalam pembelajaran. Tentunya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perhatian, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada reproduksi, dan yang keempat ada motivasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang perhatian. Perhatian di sini yaitu anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Yang kedua yaitu retensi. Retensi yaitu kemampuan untuk menyimpan informasi juga penting tentunya. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini. Utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal yang baru. Yang ketiga yaitu reproduksi. Setelah memberikan perhatian, kemudian menyimpannya, tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Inilah peran penting dari latihan, sehingga perilaku akan semakin terasa. Yang terakhir yaitu motivasi. Pada tahap ini atau pada tahap terakhir, untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar adalah motivasi untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya, yaitu ketika melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 5 kemungkinan hasil dari modeling. Yang pertama, mengarah perhatian. Maksudnya bagaimana? Dengan modeling orang lain, kita bahkan hanya belajar tentang berbagai tindakan, tetapi juga melihat berbagai objek terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menyempurnakan perilaku yang sudah dipelajari. Modeling ini menunjukkan perilaku mana yang sudah kita pelajari dan digunakan. Yang ketiga yaitu memperkuat atau memperlemah hambatan. Modeling perilaku dapat diperkuat atau diperlemah tergantung konsekuensi yang dialaminya. Yang keempat yaitu mengajarkan perilaku baru. Jika dalam modeling berperilaku cara baru atau melakukan hal yang baru, maka terjadi efek pemodelan. Yang kelima yaitu membangkitkan emosi. Melalui modeling, orang dapat mengembangkan reaksi emosional terhadap situasi yang pernah dialami secara pribadi.
Nah, materi yang selanjutnya yaitu penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Teori belajar sosial Albert Bandura ini memaknai bahwa peserta didik memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu intensionalitas, yang kedua memprediksi, yang ketiga yaitu reaksi diri, dan yang keempat adalah refleksi diri. Nah, di sini yang pertama akan membahas tentang intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua yaitu memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga yaitu reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam motivasi dan mengeregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat yaitu refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksikan diri. Kemampuan manusia ini membentuk kepercayaan diri dari manusia, bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar cenderung berorientasi pada empat. Yang pertama, kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui pengamatan. Yang kedua yaitu belajar melalui proses pengamatan atau modeling. Terjadi proses pengamatan terhadap segala yang dapat ditimbang sebagai pengalaman sekarang dan merasakannya. Yang ketiga yaitu determinisme resipokal dalam teori belajar sosial Bandura, sebagai pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk hubungan interaksi timbal balik yang terus-menerus. Yang keempat yaitu tanpa reinforcement. Yang kelima, teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksi feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Yang keenam yaitu teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, kontinuitas, dan rekonstruksi selama berlangsungnya proses belajar mengajar karena terjadi upaya penyesuaian diri. Yang terakhir, yang ketujuh, konsep dasar teori efikasi diri adalah adanya keyakinan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan mengontrol pikiran, perasaan, dan perilakunya. Untuk materi yang terakhir di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusatan perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan bahkan media pembelajarannya yang secara visual seperti itu agar lebih menarik. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sudah dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat yaitu menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi dan mengurangi bahan materi yang tidak relevan. Nah, dari pembahasan tersebut sudah selesai, didapat kesimpulan, yaitu penerapan belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar memberi ruang bagi suatu proses belajar yang bergerak terus-menerus. Gerak yang terus-menerus terjadi mendorong munculnya masalah sehingga memacu intelektual untuk memformulasikan usulan-usulan baru untuk bertindak. Konteks pembelajaran pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kedua yaitu mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Proses belajar mengajar di sekolah adalah kereaktifkan diri yang menghubungkan pikiran dan tindakan. Faktor kecakapan, keyakinan, dan nilai memproses penekanan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam konteks yang nyata.
Kepribadian peserta didik berkembang melalui proses pengamatan, di mana peserta didik belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya sekian cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.